Hong Ulun Basuki Langgeng. Pesugihan pembodohan penipuan. Bare Anabrang. Dalam literatur Jawa kuno pra-Islam, tidak pernah ada disebutkan tentang ritual-ritual pesugihan, meminta kekayaan pada roh-roh tertentu. Baik itu dalam prasasti-prasasti, lontar-lontar kuno ataupun catatan kitab-kitab maupun kronik-kronik yang menyebutkan adanya ritual meminta pesugihan atau harta. Semua hanya berisi mantra puja-puji pada dewata, catatan-catatan peristiwa, atau silsilah raja-raja, atau ilmu-ilmu pengobatan dan olah batin. Orang-orang Jawa kuno tak kenal apa itu ritual pesugihan. Nah, semenjak kapan orang-orang Jawa jadi mengenal ritual itu? Hingga sekarang ribuan orang Jawa melakukan ritual itu, hanya demi sebuah omong kosong rela mengorbankan harta dan keluarga bahkan nyawa. Kita kupas sedikit tentang pesugihan YG terkenal di Jawa ini, cukup dua saja sebagai contoh lalu kita tarik kesimpulan. Gunung Kawi. Sangat terkenal di daerah Malang. Tempat ritual odong-odong yang berada di puncak Gunung Kawi ini adalah berupa kelenteng tempat peribadatan orang Cina dan sebuah kuburan dari seorang bernama Raden Masujono alias Mbah Jugo. Yang ceritanya adalah bekas prajurit Diponegoro yang mengungsi ke Kawi pasca ditangkapnya Diponegoro oleh Belanda. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba datang seorang Cina kaya raya yang membangun kuburan itu menjadi tempat peribadatan Cina. Dan bagaimana awal mulanya kok tiba-tiba dipercaya bisa menjadi tempat orang-orang pekok minta dibantu agar menjadi kaya, tidak seorang pun tahu. Dan ironisnya, Gunung Kawi saat ini malah menjadi tempat subur dari penipuan berkedok ritual. Para pengunjung diharuskan mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk ritual sesaji dan tetek bengeknya, sementara kayanya belum tentu. Tapi dasar pekok, masih saja banyak orang ke sana. Gunung Kemukus. Bukit yang terletak di daerah Sragen Jawa Tengah ini sangat terkenal dengan ritual seksnya yang menyimpang. Konon di Gunung Kemukus itu ada kuburan Pangeran Samodro dan Dewi Ontrowulan YG hidup di zaman Demak. Yang terlibat cinta terlarang yang akhirnya dijadikan dasar alasan untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya sebagai syarat utama menjadi kaya bagi para pencari pesugihan di sana. Yang pada akhirnya, Gunung Kemukus jadi tak lebih seperti komplek WTS. Ritual habis jutaan tapi kayanya tidak. Masih ada ratusan tempat di Jawa ini yang dipercaya bisa dijadikan tempat ritual mencari pesugihan. Mengapa masyarakat kita bisa mempercayai hal-hal konyol seperti ini? Padahal leluhur asli kita dulu tidak. Ternyata pola pikir percaya hal itu terbentuk dari ajaran baru yang masuk Nusantara pada abad 16 yang berasal dari gurun. Ajaran yang berdasar pada hal-hal absurd ini sangat mendukung pada pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Beriman pada yang gaib adalah alasan pembenar dari orang-orang putus asa untuk mencari pertolongan pada hal-hal yang tak masuk akal dan logika. Mereka bertanggapan bahwa hal gaib itu mampu melakukan segalanya dan menolong mereka, termasuk dalam hal kekayaan. Pemikiran yang meyakini hal-hal gaib secara berlebihan ini menggiring pada jalan pintas bahwa gaib adalah solusi semua masalah. Dan ujung-ujungnya berbuat tak rasional. Meminta hal-hal aneh dan tak masuk akal. Entah sampai kapan kebodohan ini menjangkiti masyarakat kita. Mungkin ketololan ini tak akan pernah sirna dan malah menjadi bagian budaya kita. Budaya ketololan. Oh iya, dari semua tempat ritual pesugihan, semua doa dan mantranya memakai bahasa Jawa dan Arab. Semoga kita tak pernah berpikir untuk menjadi bagian dari budaya ketololan ini. Hong Ulun Basuki Langgeng.